Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Yang akan kita pelajari yaitu tentang kuartil, KI, ukuran letak data. Statistika merupakan sebuah metode perhitungan yang mampu membantu banyak orang pada saat ini, baik dalam kehidupan secara umum, sekolah, perkuliahan, perkantoran, dan lain sebagainya. Statistika juga digunakan untuk membantu dalam hal penelitian, bahkan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Statistika merupakan alat untuk mempermudah perhitungan angka-angka atau data dari berbagai kehidupan yang membutuhkan statistik untuk menganalisis sesuatu. Ukuran letak dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis sebuah data. Nah, kita akan belajar ukuran letaknya, salah satunya yaitu tentang kuartil. Ibu akan menjelaskan tentang ukuran letak data. Yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu kuartil. Kuartil atau KI. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Ki. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama KI, Ki1, kuartil kedua Ki2, dan kuartil ketiga Ki3. Misalkan ada data minimum, kemudian data maksimum. Kemudian data ini kita bagi menjadi 4 bagian. Maka kita bisa menentukan Ki1, Ki2, dan Ki3-nya. Kita akan bahas A, kuartil data tunggal atau KI. Dengan N atau banyaknya data ganjil. Contoh yang pertama, tentukan kuartil-kuartil dari data 5, 8, 11, 12, 15, 6, 9. Jawab, N sama dengan 7, banyaknya datanya 7. Ini adalah data ganjil. Kemudian data tersebut kita urutkan sehingga kita bisa menentukan Ki1-nya adalah 6 atau kuartil bawahnya 6. Kemudian kuartil tengah Ki2 sama dengan 9. Kuartil atas Ki3 sama dengan 12. Contoh yang kedua, dengan N sama dengan genap. Misalkan N-nya sama dengan 20. Tentukan kuartil dari data berikut. Jawab, banyaknya data adalah 20. Ini adalah datanya genap. Kemudian data tersebut kita urutkan 2, 3, 4, sampai 8. Kemudian Ki1 yaitu 3 sama 4. Ki2 di antara 4 sama 5. Ki3 6 sama 6. Maka kita bisa menentukan Ki1, Ki2, dan Ki3-nya dengan cara maka Ki1 sama dengan 3 ditambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Ki2 sama dengan 4 tambah 5 per 2 sama dengan 4,5.
Q3 sama dengan 6 tambah 6 bagi 2 sama dengan 6. Contoh ketiga, tentukanlah data berikut Q1, Q2, dan Q3-nya. Sebelah kiri adalah datanya, kemudian sebelah kanan frekuensi atau F. Jawab. Letak kuartil, kita menggunakan rumus I per 4 dikali N. Di mana I sama dengan kuartil ke 1, 2, 3. N sama dengan jumlah data. Letak Q1 sama dengan 1 per 4 dikali 25 sama dengan 6,25. Q2 sama dengan 2 per 4 dikali 35 sama dengan 12,5. Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 25 sama dengan hasilnya 18,75. Data, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya, sehingga kita peroleh Q1 itu berada di data yang frekuensi kumulatifnya 9, itu data 6. Kemudian Q2 itu berada di frekuensi kumulatif 17 dan hasilnya datanya adalah 7. Kemudian Q3 itu hasilnya adalah 8. B. Kuartil data kelompok atau QI. Rumus kuartil adalah QI sama dengan TB QI ditambah I per 4 dikali N dikurang FK per FK QI dikali P. Di mana QI sama dengan kuartil kelas ke I, TB sama dengan tepi bawah kelas kuartil, I sama dengan kelas 1, 2, atau 3, N sama dengan jumlah frekuensi atau data. FK sama dengan frekuensi kumulatif bawah kuartil atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FKI, frekuensi kelas kuartil. P sama dengan lebar kelas atau panjang interval. Letak kuartil ditentukan oleh I per 4 dikali N. Kita ke contoh. Diketahui interval sebuah data ada 7 kelas ya, dari 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49 dan seterusnya. Frekuensinya 3, 18, 42, 20, 8, 6 dan 3. Tentukan kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2 dan kuartil atas Q3-nya. Langkah-langkahnya, intervalnya 40 sampai 44 dan seterusnya, kemudian frekuensinya 3, 18, 42, 20, 8, 6 dan 3. Kita buat frekuensi kumulatif dari data tersebut dengan peroleh frekuensi kumulatif yang pertama 3, kemudian 3 tambah 18 hasilnya 21, 21 ditambah 42 hasilnya 63, 63 ditambah 20 hasilnya 83, 83 ditambah 8 hasilnya 91, 91 ditambah 6 hasilnya 97. Kemudian 97 ditambah 3 hasilnya 100. Jadi banyaknya data adalah 100. Kuartil bawahnya yaitu 1 per 4 dikali 100 sama dengan 25. Nah ini berada di kelas ketiga. Maka diperolehlah TB yaitu batas bawah dikurang 0,5 yaitu 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. FK-nya adalah 21, kemudian FKI 42 dan panjang kelasnya 5. Kemudian kita masukkan ke rumus nilai-nilai tadi. Masukkan nilai TB, masukkan nilai N-nya, kemudian FK-nya, kemudian frekuensi, kelas kuartil, dan dikali P
P panjang kelasnya. Diperoleh hasilnya 49,5 ditambah dalam kurung 25 dikurang 21 per 42 dikali dengan 5. Diperoleh hasilnya 49,5 ditambah 4 per 42 dikali 5. Kemudian 49,5 ditambah 0,095 dikali 5. 0,095 dikali 5 hasilnya adalah 0,48. Ditambah dengan 49,5 maka diperoleh Q1 sama dengan 49,98. Kemudian untuk Q2 sama, kita tentukan frekuensi kumulatifnya, caranya sama tadi. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari letak Q2, yaitu I-nya ganti dengan angka 2. 2 per 4 dikali dengan N, banyak datanya adalah 100, diperolehlah hasilnya 50. Dan ini berada di kelas ketiga, frekuensi kumulatif yang 63. Sehingga batas bawahnya kita peroleh 50. Maka TB atau tepi bawahnya adalah 50 dikurang 0,5, hasilnya 49,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas QI yaitu 21. Kemudian frekuensi kelas Q2 sama dengan 42, T-nya sama dengan 5. Kemudian nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus kuartil. Q2 sama dengan TB-nya 49,5 ditambah dalam kurung 50 kurang 21 per 42 dikali 5. Sehingga diperoleh hasil 49,5 ditambah dalam kurung 29 per 42 dikali 5. Kemudian hasilnya adalah 29 dibagi 42, hasilnya 0,69. Kemudian dikalikan dengan 5, diperoleh hasil 3,45. Ditambah 49,5, sehingga kita peroleh hasil dari letak kuartil Q2 sama dengan 52,95. Jadi kuartil tengahnya adalah 52,95. Kemudian Q3 sama ya, kita tentukan dulu letak kuartil Q3-nya dengan menggunakan rumus I per 4 dikali N. Ganti I-nya dengan 3 per 4 dikali 100 sama dengan 75. Letak Q3 75 itu ada di kelas ke-483, sehingga batas bawahnya adalah 55. TB sama dengan 55 dikurang 0,5 sama dengan hasilnya 54,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya yaitu adalah 63. Kemudian frekuensi Q3 yaitu sama dengan 20. Dan P sama dengan 5. Kemudian nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus kuartil. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus kuartil. Q3 sama dengan 54,5 ditambah dalam kurung 75 dikurang 63 per 20 dikali 5. Kemudian diperoleh hasil 54,5 ditambah 12 per 20 dikali 5. Kemudian sama dengan 54,5 tambah 0,6 dikali 5. Hasilnya adalah 54,5 ditambah 3 sama dengan 57,5. Jadi kuartil atasnya adalah 57,5. Demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Silakan disimak kembali materi ini jika belum paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen serta subscribe. Terima kasih.